Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 AKL 1 dan 12 AKL 2 yang semoga di pagi hari ini, di Jumat berkah ini, kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa stay healthy and stay at home. Baiklah, pada kesempatan Jumat pada pagi hari ini, Ibu Arna akan memberikan materi lanjutan dari yang kemarin Bu Arna sudah berikan, yaitu perbedaan job costing order dan proses costing order. Yang sekarang ini adalah harga pokok produksi. Silakan kalian buka buku kalian, buku produk kreatif dan kewirausahanya di materi harga pokok produksi. Sebelumnya ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi di Jumat pagi hari ini kita membahas harga pokok produksi. Ya. Nah, di sini penjelasannya adalah di harga pokok produksi ini ya ada variabel-variabelnya. Ya, yaitu ada absorption costing. Absorption costing ini adalah kalkulasi biaya yang menentukan bahwa yang termasuk biaya produksi adalah bahan langsung, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, baik tetap maupun variabel. Artinya adalah kita mengakulasikan atau mengkalkulasi atau menotalkan biaya ya yang termasuk ke dalam biaya bahan langsung, ya bahan-bahannya apa saja yang diperlukan, lalu tenaga kerjanya juga, yaitu mencangkup atau meliputi karyawannya, lalu ada biaya overhead pabriknya mengenai mesin-mesin yang dipakai untuk membuat produk tersebut. Ya, lalu di sini ada variabel costingnya, yaitu mengakulasikan biaya-biaya yang menentukan bahwa yang termasuk biaya produksi adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Jadi sebenarnya sama seperti yang absorption costing. Jadi dia mengakulasikan atau menggabungkan, menotalkan biaya yang ada di bahan-bahan langsungnya dan di tenaga kerjanya. Ya. Lalu yang di slide ketiga yaitu kita membahas tentang BEP atau break even point. Break even point itu ya di sini pengertiannya adalah kondisi di mana total penghasilan sama besar dengan total biaya sehingga perusahaan tidak memperoleh keuntungan ataupun kerugian. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa memperhitungkan break even point-nya di mana penghasilan atau biaya yang kita keluarkan itu pihak perusahaan tidak akan mengalami kerugian, ya. Jadi segala sesuatu yang kita buat harus kita perhitungkan dulu. Kayak misalkan di BEP, nah itu berapa biasanya harga bahan pokok, harga bahan bakunya berapa, lalu bahan penolongnya berapa. Misalkan kamu mau membuat contohnya pisang goreng ya, pisang goreng kremes. Nah itu kan nanti ada bahan-bahan bakunya apa saja, misalkan pisang, lalu terigu gitu kan, ada minyak goreng gitu ya. Nah nanti bahan penolongnya apa, misalkan ada mika, ada plastik, seperti itu, atau tusuk untuk mengambil ini ya apa namanya tuh produknya itu, ngambil makanannya itu kan biasanya kalau kita ada misalkan bikin pisang coklat atau apa itu kan ada kemasannya atau ada plastiknya atau ada tusukannya untuk kita makannya. Biasa itu kan ada yang disebut itu bahan penolong. Nah, itu harus kita perhitungkan semuanya biar nanti kita bisa menentukan harga jualnya per piece-nya berapa. Nah, apa sih manfaat dari BEP di sini? Manfaatnya yaitu memberikan gambaran batas jumlah penjualan minimal agar perusahaan tidak menderita rugi. Jadi manfaat dari BEP ini agar perusahaan itu tidak mengalami kerugian kalau kita sudah memperhitungkannya dari sejak awal. Ya. Lalu menentukan jumlah penjualan yang seharusnya diperoleh pada persyaratan tertentu. Menentukan jumlah penjualan yang seharusnya diperoleh pada persyaratan tertentu.
Jadi jumlah penjualannya itu biasanya berapa banyak yang dihasilkan. Bisa per hari, per minggu, per bulan, bahkan per tahun bisa kita perhitungkan. Biar kita tahu nih ke depannya mengalami perkembangan atau tidak gitu. Lalu di sini kita perlu membuat BEP untuk menunjang anggaran yang dibuat. Jadi kita harus menganalisis, artinya mempelajari apa saja gitu yang dianggarkan dari bahan bakunya, dari karyawannya, dari bahan penolongnya, kita semuanya harus digambarkan atau diakumulasikan seperti itu. Ya, jadi kalian harus memperhitungkan berapa biaya bahan baku, biaya penolongnya, terus karyawannya, listrik, segala semuanya kalian harus perhitungkan. Lalu BEP itu ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah bahwa hanya ada satu macam barang yang diproduksi atau dijual. Jika lebih dari satu macam, maka kombinasi atau komposisi penjualannya akan tetap konstan. Artinya begini, ya, kalau kita sudah memperhitungkan BEP, ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Bahwa hanya ada satu macam barang yang diproduksi atau dijual. Misalkan kalian memproduksi yang tadi Ibu bilang, memproduksi home industry ya, misalkan tadi pisang goreng, misalkan pisang goreng kan, atau pisang kremes. Nah itu hanya satu macam aja yang diproduksi atau dijual, tidak ada macam-macam yang lain. Misalkan ada soft drinknya itu tidak perlu. Kalau memang jadi dia itu hanya memperhitungkan hanya satu produk saja, ya. Nah ini nanti ada di buku kalian ya, rumus menghitung BEP per unit produk. Ya, ini ada di buku kalian. BEP itu sini ada biaya tetapnya dibagi harga atau price-nya, terus biaya variabel. Biaya variabel itu banyak. Ada biaya penolong, misalkan kayak plastik untuk mengemasnya, atau biaya listriknya atau sewa tempatnya. Gitu kan tuh banyak. Jadi biaya-biaya variabel itu banyak sekali di dalamnya. Dan di sini ada rumus menghitung BEP berdasarkan nilai penjualan juga ada. Ada biaya tetapnya berapa, lalu dibagi 1 dikurang biaya variabel dibagi harga. Ini semuanya contohnya ada di buku kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian mau ngambil contoh soalnya itu ada di buku kalian. Ya, jadi nanti untuk yang biasanya dipakai hanya ini dulu ya, yang per unit dulu ya, untuk menentukan nanti harga jual. Gitu kan, biasanya biayanya berapa nih biaya tetapnya, misalkan biaya tetapnya ini artinya dari bahan baku, dari bahan yang belum jadinya tuh apa saja dibagi, nanti misalkan harga persatuannya berapa, terus biaya variabel tuh macam-macamnya, misalkan listrik, air, sewa tempat, karyawan, itu termasuk di dalamnya. Nah barulah kita bisa menentukan harga untuk kita jual per produknya. Ya, seperti itu. Jadi itu saja yang bisa Ibu Ana sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa kalian komentar hadir di YouTube channel sekolah materi PKK ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.